Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang dan kita akan kembali membahas Injil Matius. Kita sudah memasuki episode yang ke-19. Meskipun kita sudah beberapa minggu membahas dari Matius pasal yang kelima, tapi saya masih akan kembali membahas dari pasal yang sama, sebab perkataan-perkataan Tuhan Yesus di pasal ini ada banyak hal yang penting yang masih perlu untuk kita gali, untuk kita pahami dengan baik, agar kita punya pemahaman yang benar sebagai murid Tuhan Yesus tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, renungan hari ini saya beri judul dengan sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar hidup keagamaan kita lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, sebuah pertanyaan yang penting, sebab Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 17 hingga 20, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan bagaimana caranya agar hidup keagamaan kita lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini pertanyaan penting karena akan menjawab bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu mari kita berdoa mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, dari Tuhan kita yang memberikan firman-Nya. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa belajar firman Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik, dan kalau perlu kami perlu mengulang-ulang pembacaan firman Tuhan ini atau renungan ini agar kami memahami apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu ini Tuhan. Karena ini berkaitan dengan hidup kekal kami, agar bagaimana kami punya keyakinan bahwa kami memang Tuhan anggap layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan Yesus mengatakan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga apabila hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Atau tepatnya Tuhan Yesus berkata kalau tidak lebih benar. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar hidup keagamaan kita lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ini tidak bisa dilepaskan dari perkataan Tuhan Yesus sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu dari ucapan bahagia. Dan kita sudah melihat bahwa ucapan bahagia itu mempunyai makna yang selama ini diajarkan, doktrin tentang keselamatan, yaitu Injil Tuhan, yang selama ini kita dengar di gereja, dalam khotbah-khotbah atau di kelas katekisasi. Dan ini juga berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya, yaitu bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Nah, satu hal yang paling pokok untuk saya katakan di sini adalah Yesus tidak mengatakan, ya sekali lagi Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa seseorang harus bisa melakukan seluruh hukum Taurat, ya, atau menaati sepenuhnya hukum Taurat dengan sempurna agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makna dari ayat 20 adalah kalau usaha manusia itu tidak akan cukup baik, sebab ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah kelompok orang yang paling ketat dalam berusaha menaati seluruh hukum Taurat. Akan tetapi mereka kurang pada satu hal justru yang paling penting, yaitu hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi mereka melakukan secara lahiriah, tetapi batin mereka jauh daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merasa lebih benar. Ya, dengan kata lain,
perasaan dan pikiran mereka merasa dan berpikir mereka tidak miskin di hadapan Allah, tidak berduka atas dosa-dosa mereka, melainkan mereka memegahkan diri, merasa diri lebih suci dari orang lain, merasa diri mampu, merasa diri layak, merasa diri lebih berharga daripada orang lain, lebih baik daripada kelompok manusia lainnya. Dan mereka juga menganggap diri layak karena sudah disunat menurut hukum Yahudi, dan merasa diri layak karena adalah keturunan Abraham. Dan disinilah letak tidak benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Selain itu, Tuhan Yesus juga jelas dalam mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan seseorang dari iman, percaya kepada karyanya, dan bukan dari perbuatan baik. Misalnya saudara, dari Yohanes pasal 17 ayat 3, ini adalah doa Tuhan Yesus, tetapi juga menunjukkan inti dari pengajaran Tuhan Yesus tentang keselamatan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu kalau mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan atau Bapa utus. Dan salah satu peristiwa juga yang paling jelas menunjukkan masalah antara usaha orang Farisi dan ahli Taurat yang ketat secara lahiriah, tapi hati mereka tidak dekat dengan Tuhan, alias mereka sombong rohani, tidak punya kasih, tidak punya kepekaan atas dosanya sendiri, adalah kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat. Berikut kisahnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia? Di manakah Tuhan Yesus?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seseorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa dia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga."
Tanyakanlah kepada dirinya sendiri yang sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah padanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kepada kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawab orang buta itu, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, orang buta itu kepada ahli-ahli Taurat itu, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia, orang buta itu yang sembuh. Dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, ada banyak hal yang penting yang sebenarnya bisa digali, dibahas tentang masalah ini. Tetapi kita cukup membatasi diri, melihat bagaimana peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-murid termasuk orang buta itu, bahwa keselamatan didapatkan lewat iman percaya kepadanya sebagai Mesias, sebagai anak Allah, anak manusia, dan bukan karena perbuatan. Dan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat membuat peraturan tambahan tentang Sabat, tetapi mengabaikan esensi dari peraturan itu. Ya, di bagian lain, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Dan di banyak bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Misalnya Matius 22 ayat 39 hingga 40. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan bukan meniadakannya. Karena memang dia menunjukkan kasih itu kepada manusia. Dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Bagaimana dia adalah penggenapan kasih Allah itu. Kasih dari hukum Taurat yang menjadi inti dari hukum Taurat itu. Sekaligus juga untuk memenuhi apa yang manusia berdosa tidak bisa penuhi, yaitu menggenapi hukum Taurat,
menjadi korban yang sempurna, ya, agar mereka yang percaya kepadanya, maka pengorbanannya itu efektif kepada mereka yang percaya. Sehingga mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum Roh Kudus. Nah, saudara, mengenai topik hal ini, ada Paulus bahas di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ya, tetapi kita tidak melihat keseluruhannya, tetapi kita akan melihat beberapa ayat saja. Dalam Roma pasal 8, beberapa ayat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan Yesus telah menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Ya, itu ada di pasal 7. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut ini berbicara tentang hukum Taurat, yang karena hukum Taurat dan kita tidak bisa menggenapinya, makanya kita hukum Taurat yang baik itu malah menjadikan kita tervonis hukuman dosa itu, ya, dan hukum maut itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging menunjuk kepada kita, telah dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Itu dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, dari sini kita bisa menjawab bagaimana hidup keagamaan kita bisa lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama, yang paling penting adalah kasih kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kita harus berhati-hati karena seringkali kita menganggap masalah kasih ini murni hanya masalah perasaan, ya. Nah, padahal kita ingat hukum terutama bunyinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu bukan hanya dengan segenap hati, tetapi dengan segenap pikiran, akal budi, dengan segenap kekuatan, daya tubuh kita, dan dengan segenap jiwa kita. Jadi, menggenapi hukum Taurat, artinya Yesus itu sudah mati menebus dosa kita, dia yang menggenapi tuntutan itu, kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Nah, sekarang kita hidup menaati tuntunan Roh Kudus, yang sama artinya dengan menaati tuntunan dari Tuhan Yesus, ya, karena Roh Kudus adalah Roh Kristus juga. Nah, jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka tuntutan hukum Taurat itu telah berakhir sebab telah digenapi, ditanggung oleh Tuhan Yesus, hukuman dosa itu, karena hukum Taurat itu. Dan kita diberikan Roh Kudus yang menuntun kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum roh, yaitu tuntunan Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, dia adalah Roh Kristus, dia adalah roh yang menginsafkan orang akan dosa, yang menuntun orang pada percaya kepada Yesus, iman kepada Kristus, maka disitulah hidup kita adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Kalau hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang secara aktif melakukan kehendak Tuhan. Bukan lagi sekedar menghindari dosa, walaupun itu penting. Bukan lagi sekedar pasif, tidak lagi melakukan dosa, tetapi aktif melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itu banyak, ya, buah roh, amanat agung, pelayanan, semuanya itu berasal kekuatan kita dapatkan dari Roh Kudus. Jadi kalau hidup tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah tuntunan hukum roh, yaitu dari Roh Kudus, itu berbicara tentang hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sibuk menilai ini boleh, tidak boleh, salah, tidak, berdosa, boleh, ya. Bukan, tetapi kepada esensi dari hukum Taurat itu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Kiranya renungan ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana caranya. Kiranya renungan hari ini bisa menolong kita untuk menjawab pertanyaan dari judul renungan hari ini. Bagaimana caranya hidup keagamaan kita bisa lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu di dalam Kristus Yesus, dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka penggenapan hukum Taurat, hukuman dosa itu telah kita terima lewat iman kepada Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus yang menanggung, Tuhan Yesus yang menggenapi. Dan kemudian kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Roh kebenaran itu menuntun kita menaati kehendak Allah. Dalam bentuk buah roh, ya, karakter, penyucian diri, dalam bentuk pelayanan, penginjilan, pelayanan, membangun jemaat Tuhan. Jadi hidup yang aktif di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak hanya mengerti, tetapi sungguh hidup di bawah tuntunan Roh Kudus itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.